Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Subiansa, NPM 2152001B, kelas B11 Ilmu Pemerintahan. Bersama video ini saya akan mempresentasikan demokrasi. Pengertian demokrasi, secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratin, yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli, menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Menurut Kartini Kartono, demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang membentuk pemerintahan dengan suatu tingkatan rakyat itu mengambil alih bagian dalam pemerintahan. Menurut Soekarno, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hope, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Sejarah dan perkembangan demokrasi, demokrasi sudah ada sejak zaman Mesir kuno atau Mesopotamia kuno, 600 tahun sebelum Masehi, ditandai dengan adanya dewan dan kota dan majelis. Pada zaman Yunani kuno, 5007 sampai dengan 338 tahun sebelum Masehi ditandai dengan adanya negara kota yang memiliki undang-undang sendiri. Dan berkembang lagi melalui Piagam Magna Carta di Inggris tahun 1215, Raja John Locke mengakui hak istimewa bawahannya atau bangsawan, yaitu mengakui kekuasaan pemerintah terbatas dan hak asasi manusia lebih dari kedaulatan raja. Teori dari John Locke dan J.J. Rousseau, kontrak sosial dapat terwujud melalui dua tahap, yakni 1. Perjanjian masyarakat, perjanjian masyarakat antar masyarakat individu untuk membentuk masyarakat. Perjanjian pemerintah, perjanjian antar masyarakat untuk membentuk pemerintah. Sifat-sifat demokrasi yaitu demokrasi langsung, di mana rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam suatu pertemuan. 2. Demokrasi perwakilan, di mana rakyat menjalankan hak-haknya untuk menentukan keputusan politik melalui sistem perwakilan yang ditunjuk. Prinsip-prinsip pemerintahan demokratis yaitu di pemerintahan tersebut terdapat adanya konstitusi jamin hak-hak individu dan mengatur prosedur untuk memperoleh lindungan hak-hak yang dijamin. Adanya badan kehakiman atau lembaga peradilan yang bebas tidak memihak. Adanya pemilu yang bebas. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul. Dan pemerintah memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat. Nilai-nilai demokrasi yaitu menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga, menyelenggarakan pengertian pemimpinan penguasa secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan, menjamin adanya kebebasan dalam sistem demokrasi. Karakteristik demokrasi yaitu pemerintah atas nama dan tanggung jawab kepada rakyat, pemerintah oleh dan dari dan untuk rakyat. Tidak ada hak prerogatif individu dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau lebih tinggi dibandingkan individu lainnya. Pemerintah dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengambil hak-hak masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1959 pada masa demokrasi parlementer yang meneruskan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberikan peluang yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Pada periode tahun 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden,
terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Pada periode 1966 sampai dengan saat 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial, landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPR dan MPRS dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangan, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Pada periode 1959 sampai dengan sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh napas baru perkembangan berikutnya. Masih akan kita tunggu. Terima kasih.